Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Anggraini dengan NPM 1905081041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit dari pengamatan rumah tinggal terkait pencahayaan, penghawaan, dan bunyi. Ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Bangunan. Langsung saja. Jadi untuk melakukan sebuah pengamatan pencahayaan, penghawaan, dan bunyi, saya mendesain ulang rumah tinggal saya dengan spesifikasi 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 toilet. Sebelumnya ini bisa dilihat, jadi kurang lebih bagian depan rumah saya seperti ini. Kemudian lokasi rumah tinggal itu terletak di jalan rumah tinggal yang saya jadikan pengamatan itu di Jalan Tirtaria Gang Melati 7, Waikandis, Bandar Lampung. Selanjutnya untuk tanggal pengamatannya saya memilih tanggal 21 November 2021 pukul 9. Itu karena pada hari tersebut itu cuacanya tuh cerah berawan gitu. Jadi saya memilih pada hari ini karena untuk melancarkan pengamatan saya. Hasil pengamatan di luar ruangannya. Jadi pada pukul 9 itu sinar matahari sudah cukup tinggi sehingga kita dapat lihat dari bayangan yang ada pada gambar yang dihasilkan oleh bangunan dan tanaman di sekitarnya. Selain itu, karena cuaca pada hari itu yang cukup baik sehingga penghawaannya pun juga cukup baik. Selanjutnya itu pengamatan dalam ruang tamu. Pada pukul 9 cahaya matahari yang ada belum masuk ke dalam ruangan. Itu dapat dilihat dari gambar di sebelahnya. Itu ruang tamunya itu belum ada cahaya bayangan. Tapi kalau untuk pantulan cahaya sendiri itu udah mulai masuk. Itu terlihat di ruang tamu itu udah nggak pakai lampu buatan lagi. Jadi udah memanfaatkan dari cahaya matahari. Selain pencahayaan, pada ruangan ini untuk penghawaan dan bunyi juga diterima dengan baik karena mendapat bukaan yang cukup. Nah, jadi di ruang tamu ini sendiri tuh penghawaannya cukup baik. Itu baik dari angin, suhu maupun kelembapan. Karena pertama itu mendapatkan sirkulasi cahaya yang cukup serta mendapat sirkulasi dari panas matahari yang cukup. Selain itu untuk angin juga bisa masuk melalui celah-celah ventilasi, pintu, dan jendela. Dan kebetulan pintu depan ini selalu terbuka setiap ada orang di rumah, itu pintu ini selalu terbuka gitu. Jadi melancarkan penghawaan di dalam ruangan ini. Selain itu untuk bunyi di ruang tamu juga cukup bagus, baik dari depan bila ada suara dari depan maupun belakang rumah, bangunan itu di ruang tamu masih bisa terdengar. Selanjutnya pengamatan dalam ruang keluarga. Nah, jadi karena ini konsepnya adalah mendesain ulang. Jadi dari pengamatan pencahayaan, penghawaan, kalau untuk bunyi itu alhamdulillah di rumah saya untuk sirkulasi bunyi semuanya bagus. Jadi problem atau masalahnya itu ada pada di ruang keluarga setiap pengamatan pencahayaan dan penghawaan. Nah, jadi untuk menanggulangi ini agar masalah pencahayaan dan penghawaan ini nggak terjadi lagi gitu di ruang keluarga, maka saya mengakali dengan memberi jendela di space yang nggak yang di realnya itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sampingnya itu pas rumah orang. Jadi ini karena saya berkesempatan mendesain ulang, jadi saya desainnya anggap tanah ini tuh lebih gitu. Jadi walaupun di sampingnya ada rumah orang, jadi saya ngebangun rumahnya tuh tanahnya tuh nggak ngepas. Jadi di sampingnya itu masih ada space kosong. Jadi bisa untuk jendela saya gitu di ruang tengah. Jadi baik pencahayaan dan penghawaan pun bisa masuk dengan baik ke ruang keluarga ini. Nah, selanjutnya hasil pengamatan dari kamar tidur. Pada pukul 9 sinar matahari itu sudah mulai menampakkan cahayanya. Sedangkan untuk penghawaan dan bunyi pada kamar tidur juga cukup baik karena cuaca yang cerah dan tersedianya bukaan yang cukup. Jadi di kamar tuh memang udah ada jendela, tapi sebelumnya itu untuk penghawaan dan cahaya kurang baik karena jendelanya ini
nggak berfungsi gitu. Jadi jendelanya itu tadinya bisa, cuman karena di sampingnya udah dibangun rumah, jadi jendelanya ini ya udah nggak bisa dibuka gitu. Jadi itu mengganggu pencahayaan dan penghawaan. Jadi karena ini saya berkesempatan mendesain, jadi saya bisa menggunakan jendela ini sebagai sirkulasi yang baik untuk pencahayaan dan penghawaan. Selanjutnya kamar tidur 2. Kalau untuk kamar tidur 2 dari awal emang nggak ada masalah karena jendelanya itu menghadap ke saya kebalik. Jadi yang jendela yang bermasalah itu di kamar 2. Jadi karena saya berkesempatan mendesain ulang, jadi jendela di kamar 2 ini masih bisa digunakan dan melancarkan sirkulasi penghawaan serta pencahayaan. Kalau untuk suara memang cukup baik, bisa didengar dari beberapa ruangan walaupun dengan persentase suara yang berbeda-beda. Nah, untuk kamar 1 ini nggak begitu berpengaruh karena dari awal emang juga nggak ada problemnya. Dari pengamatan pencahayaan, pengamatan penghawaan, dan pengamatan bunyi itu emang nggak ada masalah karena memang jendelanya ini menghadap ke depan, jadi masih berfungsi gitu. Selanjutnya itu pengamatan dari dalam dapur. Jadi di dapur sendiri tuh untuk pencahayaan dan penghawaan itu cukup karena yang pertama dia memiliki bukaan yang cukup. Jadi di sisi samping kanan dan kiri dapur itu ada pintu keluar masuk gitu. Kemudian selain itu karena atapnya masih pakai asbes, itu ada salah satu atap asbes fiber yang bening, jadi itu juga dapat melancarkan sirkulasi pencahayaan atau sinar matahari yang masuk sehingga mengurangi kelembapan yang ada di ruangan tersebut dan penghawaannya pun cukup baik. Selanjutnya dari dalam toilet. Untuk dalam toilet ini karena emang ukurannya cukup kecil, yaitu 1,5 kali 2 meter, ini kesulitan mendapatkan bukaan sehingga hanya dapat mengandalkan bukaan dari pintunya aja, pintu keluar masuknya itu. Dan selain itu untuk penghawaan dan pencahayaan selain dari pintu kita juga bisa, saya juga membuatnya dapat mengandalkan dari atap asbes fiber yang beningnya. Jadi untuk pencahayaan dan penghawaan di sini cukup baik. Namun namanya kamar mandi atau toilet itu kan intensitas airnya terlalu sering gitu ya. Jadi kayak sering ada aktivitas yang memerlukan air di dalam situ. Jadi tentu aja untuk intensitas kelembapan itu cukup tinggi. Cuman karena memang kalau cuacanya lagi bagus karena ada cahaya dari atap fibernya tuh, nah itu bisa mengurangi kelembapan yang ada di kamar mandi atau toilet. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait desain ulang dari rumah pengamatan tempat tinggal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.